Ada satu pesan yang masuk ke DM Bisikan Malam setelah video ini tayang. Bukan komentar pujian, bukan juga cerita balasan. Pesan itu cuma berisi permintaan maaf. Bang, saya berhenti nonton. Badan saya gemetar, kepala pusing dan perut mual. Saya benar-benar muntah setelah dengar ceritanya. Kami pikir itu bercanda, tapi pesan berikutnya membuat kami diam. Bukan karena takut, tapi karena ceritanya terasa terlalu nyata, seolah saya ikut berada di dalam mobil itu. Dan sejak saat itu, kami sadar, kisah ini bukan cerita biasa. Selamat malam, dan selamat datang kembali di Bisikan Malam. Ruang sunyi, tempat kisah-kisah yang tak pernah selesai di dunia ini, kembali diceritakan. Di sini, kami tidak sekedar membacakan cerita horor, tapi membagikan pengalaman nyata, pengakuan, dan bisikan mereka yang pernah bersinggungan dengan sisi gelap kehidupan. Cerita yang akan kamu dengar malam ini bukan karangan, bukan pula sekedar hiburan pengantar tidur. Ini adalah kisah yang dikirim langsung oleh pelaku yang mengalaminya sendiri. Seorang supir malam yang sampai hari ini masih dihantui oleh apa yang ia temui di jalanan sepi. Jika kamu baru pertama kali menemukan channel ini dan kamu menyukai kisah horor bernuansa nyata seperti ini, kami mohon dukungan kecil dari kamu dengan menekan tombol subscribe, menyalakan lonceng notifikasi, dan meninggalkan like agar Bisikan Malam bisa terus tumbuh dan tetap menjadi tempat aman bagi cerita-cerita yang tak berani diceritakan di tempat lain. Dukunganmu berarti karena setiap cerita layak untuk didengar dan tidak semua bisikan ingin dilupakan. Namanya Pak Darto. Usianya 48 tahun. Wajahnya keras, kulitnya gelap terbakar matahari dengan sorot mata yang tenang. Sorot mata orang yang sudah terlalu sering menghadapi jalanan. Sejak muda, hidupnya tak pernah jauh dari setir. Ia pernah menjadi sopir angkot, sopir truk antar kota, sampai akhirnya menetap sebagai sopir antar jemput malam. Pekerjaan yang jarang diminati orang, tapi justru dipilihnya dengan sadar. Bagi Pak Darto, malam adalah sahabat. Jalanan sepi, udara dingin, dan suara mesin mobil justru memberinya ketenangan. Ia hafal tikungan gelap, tanjakan curam, dan jalur sunyi yang jarang dilewati manusia. Cerita soal hantu, penampakan, atau gangguan goib sudah terlalu sering ia dengar dari sesama sopir. Namun, setiap kali ada yang bercerita dengan wajah pucat dan suara gemetar, Pak Darto hanya tersenyum tipis. Kalau pikiran kita kosong, ya apa aja bisa kelihatan. Baginya rasa takut lahir dari sugesti. Selama niatnya bekerja dan tidak mengganggu siapapun, ia yakin tak akan ada apa-apa. Keyakinan itu sudah ia pegang bertahun-tahun. Sampai satu malam, keyakinan itu mulai retak. Malam itu terasa biasa. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada mimpi aneh. Tidak ada perasaan gelisah saat ia keluar rumah. Istrinya hanya berpesan singkat. "Hati-hati di jalan, Pak." Pak Darto mengangguk. Ia sudah terbiasa berpamitan tanpa drama. Sepanjang perjalanan, ia melewati jalan-jalan sepi yang sudah seperti halaman rumah sendiri. Pepohonan gelap, rumah-rumah yang lampunya sudah padam, dan suara binatang malam yang sesekali memecah keheningan. Beberapa kali ia berhenti mengantar penumpang terakhir. Semua berjalan normal. Tidak ada kejadian aneh. Hingga menjelang pukul 11 malam. Saat itu hujan baru saja turun. Jalanan basah, dingin, dan kabut tipis mulai menggantung rendah. Pak Darto berniat menyelesaikan satu perjalanan terakhir sebelum pulang. Di titik itulah, tanpa ia sadari, malam mulai menunjukkan wajah aslinya. Ada perasaan asing yang singgah sebentar di dadanya. Bukan takut,
melainkan seperti dipandang oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia mengibaskan pikiran itu, menganggapnya hanya kelelahan. Pak Darto tidak tahu bahwa malam itu bukan sekedar malam kerja biasa. Bahwa jalan yang akan ia lewati sebentar lagi akan mempertemukannya dengan sesuatu yang membuatnya mempertanyakan semua keyakinannya selama ini. Dan bahwa sejak pertemuan itu, malam tak lagi terasa ramah baginya. Malam itu, jarum jam di dashboard mobil menunjukkan pukul 22.47. Hujan baru saja berhenti, jalanan masih basah, memantulkan cahaya lampu seperti cermin retak. Pak Darto sudah menyelesaikan perjalanan terakhirnya dan berniat langsung pulang. Radio mobil dipelankan, lampu sen sudah menyala untuk berbelok. Saat matanya menangkap sesuatu di pinggir jalan. Seseorang berdiri tepat di bawah lampu jalan yang berkedip tak stabil. Seorang perempuan. Tubuhnya kurus, mengenakan pakaian sederhana berwarna pucat, rambutnya panjang, terurai, sebagian menutupi wajahnya. Ia berdiri diam, terlalu diam, seolah sudah menunggu lama. Pak Darto ragu. Jam segini jarang ada orang berjalan sendirian, tapi rasa kasihan lebih dulu muncul. Mobil diperlambat, kaca jendela diturunkan sedikit. Perempuan itu mendekat dan berkata dengan suara nyaris berbisik, "Pak, bisa antar saya pulang?" Suaranya terdengar lelah, bukan suara orang mabuk, bukan pula suara orang ketakutan. Ia menyebutkan alamat di ujung desa, daerah yang dikenal sepi, melewati kebun singkong dan hutan kecil yang gelap. Pak Darto sempat terdiam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. "Naik, Bu." Perempuan itu membuka pintu belakang dan duduk. Anehnya, tidak terdengar suara pintu ditutup. Mobil kembali melaju, dan sejak saat itu, suasana di dalam mobil berubah. Beberapa menit pertama, perjalanan berlangsung tanpa suara. Perempuan itu tidak berbicara. Pak Darto beberapa kali melirik spion, memastikan penumpangnya baik-baik saja. Namun perlahan, bau aneh mulai tercium. Bukan bau bangkai, bukan bau busuk yang menyengat, melainkan bau tanah basah seperti aroma kuburan setelah diguyur hujan. Pak Darto mengira itu dari luar. Ia membuka sedikit jendela. Udara dingin masuk membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi bau itu tidak hilang, justru semakin jelas. Saat berhenti di lampu merah, Pak Darto menatap spion tengah lebih lama. Perempuan itu duduk tegak. Tangannya diletakkan rapi di pangkuan. Wajahnya pucat, dan matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Lampu merah berubah hijau. Mobil kembali berjalan. Jantung Pak Darto berdetak lebih cepat. Tangannya mulai berkeringat. Setir terasa licin. Ia mencoba mencairkan suasana. "Rumahnya masih jauh ya, Bu?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu dengan suara sangat pelan, perempuan itu berkata, "Tidak, Pak, sebentar lagi." Nada suaranya datar, tanpa emosi. Anehnya, jalan yang mereka lewati terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan satu persatu padam. Pepohonan di kanan kiri terlihat semakin rapat, seperti menutup jalan. Radio mobil tiba-tiba mengeluarkan suara kresek, desis, bisikan tak jelas. Padahal sebelumnya normal. Pak Darto mematikannya. Dalam hati ia mulai membaca doa. Bukan karena takut pada cerita horor, melainkan karena firasatnya berkata
Ada sesuatu yang tidak beres dengan penumpang ini. Dan tanpa ia sadari, mobilnya seakan sudah meninggalkan jalan yang dikenalnya. Masuk ke malam yang terasa bukan milik manusia lagi. Awalnya, Pak Darto tidak langsung menyadari ada yang aneh. Mobilnya masih melaju di jalur yang ia kenal. Aspal sempit, kebun di kiri, deretan pohon di kanan. Namun setelah beberapa menit berlalu, ia mulai merasa perjalanan ini terlalu lama. Seharusnya jika mengikuti rute biasa, mereka sudah hampir sampai di ujung Besa. Tapi kenyataannya, jalan di depan masih gelap dan tak berujung. Pak Darto melirik jam di dashboard. Waktu berjalan normal. Mesin mobil juga normal. Yang tidak normal adalah suasana di sekitar. Lampu jalan yang biasanya berjarak teratur, kini terlihat semakin jarang. Beberapa bahkan mati total, meninggalkan jalan dalam kegelapan pekat. Pepohonan di kiri dan kanan tampak lebih rapat dari biasanya. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan kurus yang ingin meraih sesuatu. Pak Darto menelan ludah. Ia menyalakan lampu jauh. Pantulan cahaya memperlihatkan kabut tipis yang menggantung rendah, bergerak pelan seperti bernafas. Saat itulah, radio mobil yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Suara statis memenuhi kabin. Lalu muncul suara lirih, seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Tidak jelas bahasanya, tapi cukup untuk membuat tengkuk merinding. Pak Darto refleks menekan tombol radio, mematikannya. Mobil kembali sunyi. Terlalu sunyi. Pak Darto melirik spion sekali lagi. Dan kali ini, dadanya terasa seperti diremas. Perempuan itu masih duduk di sana. Posisinya tidak berubah sedikit pun. Punggung tegak, wajah menghadap lurus ke depan. Namun kini, wajahnya terlihat berbeda. Kulitnya tampak lebih pucat dari sebelumnya, seolah darah benar-benar meninggalkan tubuhnya. Yang paling mengganggu adalah matanya. Masih terbuka, namun tidak memantulkan cahaya sama sekali. Pak Darto memberanikan diri bertanya, "Bu, rumahnya masih jauh?" Beberapa detik berlalu. Hanya suara mesin mobil yang terdengar. Lalu perempuan itu menjawab dengan suara datar, "Sudah dekat, Pak. Lewat jalan ini saja." Pak Darto tercekak. Jalan yang dimaksud bukan jalur yang biasa ia lewati. Itu jalan tanah kecil, hampir tak terlihat, masuk ke area yang lebih gelap di antara pepohonan. Tanpa sadar, tangannya mengikuti arah setir, seolah ada dorongan halus yang memaksanya belok. Begitu roda mobil masuk ke jalan itu, udara mendadak mendingin, sangat dingin. Bau tanah basah kembali menyeruak, lebih kuat dari sebelumnya. Hampir membuat napasnya sesak. Kabut menebal, lampu mobil seperti ditelan gelap. Pak Darto mulai membaca doa dengan suara nyaris tak terdengar. Bukan lagi karena firasat, melainkan karena keyakinannya mulai runtuh satu persatu. Ia sadar sekarang, ia tidak hanya tersesat di jalan yang salah, melainkan telah masuk ke tempat yang seharusnya tidak dilewati manusia hidup. Dan di kursi belakang mobilnya, ada sesuatu yang sangat ingin diantar pulang. Jalan tanah itu berakhir tiba-tiba, bukan di pemukiman, bukan di ujung desa. Mobil Pak Darto berhenti di bawah sebatang pohon beringin tua yang berdiri sendirian di tengah tanah kosong. Daunnya lebat, menjuntai ke bawah seperti tirai hitam. Akar-akar besarnya menyembul dari tanah, seolah mencengkram bumi dengan paksa. Pak Darto menginjak rem perlahan. Mesin masih menyala, tapi
Tapi suara mesinnya terdengar berat, seperti dipaksa bernafas. Udara di sekitar berubah sangat dingin. Nafasnya mengembun. "Di sini, Pak." Suara itu datang dari belakang. Sangat dekat. Terlalu dekat. Pak Darto menelan ludah. Tangannya gemetar saat menarik rem tangan. Ia tidak berani menoleh. Ia tidak ingin melihat. Tapi ia tahu sesuatu telah berdiri tepat di belakang kursinya. "Terima kasih sudah mengantar saya pulang." Kalimat itu diucapkan dengan nada lembut, bertolak belakang dengan rasa takut yang menjalar di tubuh Pak Darto. Pintu belakang terbuka, kali ini tanpa disentuh. Pak Darto memberanikan diri melirik spion samping. Dan saat itulah matanya membelalak. Perempuan itu turun dari mobil. Namun kakinya tidak pernah menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa senti di atas permukaan tanah basah. Gaunnya bergoyang pelan, seolah ditiup angin yang tak dirasakan Pak Darto. Perempuan itu berhenti sejenak, lalu menoleh. Wajahnya kini terlihat jelas, bukan wajah manusia yang hidup. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dan kosong. Bibirnya tipis, namun tersenyum. "Saya sudah lama menunggu, Pak." Kalimat itu diucapkan perlahan, seperti ucapan seseorang yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan panjang. Lalu sosok itu bergerak menuju pohon beringin. Tubuhnya perlahan menyatu dengan kegelapan di bawah akar-akar besar. Begitu sosok itu menghilang, mesin mobil mendadak mati. Sunyi. Pak Darto panik. Ia mencoba menyalakan mesin berkali-kali. Gagal. Tiba-tiba, ketukan pelan terdengar dari kaca belakang. Tok, tok, tok. Pak Darto membeku. Tubuhnya dingin, keringat mengalir di pelipis. Dengan sisa keberanian, ia menoleh ke belakang. Bangku mobil kosong. Namun jok belakang basah oleh tanah, dedaunan, dan bekas telapak kaki berlumpur. Ketukan itu berhenti, dan saat mesin mobil akhirnya menyala kembali, Pak Darto tidak menoleh lagi. Ia langsung tancap gas, meninggalkan pohon beringin, meninggalkan tempat yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Namun ia tidak tahu satu hal. Ia tidak benar-benar sendirian saat meninggalkan tempat itu. Pak Darto tidak langsung pulang malam itu. Ia berhenti di warung kecil dekat perempatan. Duduk termenung dengan tangan masih gemetar. Beberapa kali ia mencoba meneguk air mineral, tapi tenggorokannya terasa kering, seolah baru saja berteriak lama di tempat sunyi. Pikirannya kacau. Ia terus mengulang kejadian di bawah pohon beringin itu. Bayangan kaki yang tidak menyentuh tanah, suara lembut yang terasa terlalu dekat, dan bau tanah basah yang kini masih melekat di hidungnya. Setelah tenaganya sedikit pulih, Pak Darto memutuskan kembali ke lokasi itu keesokan harinya. Bukan sendirian. Ia mengajak 2 warga desa yang mengenal daerah tersebut. Siang hari tempat itu tampak biasa, hanya pohon beringin tua di tengah lahan kosong. Namun, ketika Pak Darto menceritakan kejadian semalam, wajah kedua warga itu langsung berubah. Salah satu mereka terdiam lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, Bapak sudah mengantar dia pulang." Pak Darto menatapnya bingung. Warga itu menunjuk ke arah akar pohon beringin. Di situ ada makam lama. Mereka membersihkan sedikit tanah dan dedaunan. Dan di sanalah Pak Darto melihatnya. Nisan batu kecil. Tulisan namanya sudah hampir tak terbaca. Seorang perempuan.
meninggal puluhan tahun lalu karena kecelakaan di jalan yang sama. Warga desa mulai bercerita. Perempuan itu dulu sering terlihat berdiri di pinggir jalan malam hari, meminta diantar pulang. Banyak yang melihat, beberapa menolak, sebagian mengantar, dan tidak semuanya pulang dengan selamat secara mental. Sejak kejadian itu, Pak Darto berhenti menjadi sopir malam. Ia masih mengemudi, tapi hanya siang hari. Begitu matahari terbenam, ia memilih berada di rumah. Ada perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih mudah terkejut. Setiap kali hujan turun dan bau tanah basah tercium, wajahnya langsung pucat, tangannya gemetar. Kadang di malam sepi, saat ia terbangun dari tidur, ia merasa seolah ada yang duduk di kursi belakang mobilnya. Tidak terlihat, tapi terasa. Pak Darto tidak pernah lagi meremehkan cerita-cerita yang dulu ia anggap sugesti. Karena kini, ia tahu tidak semua yang terlihat manusia, dan tidak semua yang meminta tolong berasal dari dunia yang sama. Cerita ini ia bagikan bukan untuk menakut-nakuti, tapi sebagai peringatan bahwa jalan malam menyimpan lebih dari sekedar aspal dan lampu mati. Ada cerita yang belum selesai, ada yang masih ingin pulang, dan terkadang mereka hanya butuh satu orang yang cukup berani untuk mengantar. Apa yang dialami Pak Darto mungkin terdengar seperti cerita horor. Namun bagi sebagian orang, ini adalah pengingat bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan dengan logika. Ada kejadian yang tidak meminta untuk dipercaya. Ia hanya ingin dihormati. Malam bukan hanya tentang gelap dan sepi. Di balik jalan yang kita lewati setiap hari, ada jejak cerita yang tertinggal, kisah yang belum selesai, dan harapan yang tak pernah sampai ke tujuan. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga sikap, terutama saat berada di tempat dan waktu yang bukan milik kita sepenuhnya. Berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, dan jangan pernah meremehkan perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Jika suatu saat kamu pulang larut malam dan merasa seolah tidak sendirian, bukan berarti kamu berhalusinasi. Mungkin ada sesuatu yang hanya ingin diakui keberadaannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan bertahan mendengarkan kisah ini hingga akhir di Bisikan Malam. Jika kamu punya pengalaman serupa atau kisah yang belum berani kamu ceritakan ke siapapun, kolom komentar selalu terbuka untukmu. Saya pamit, jaga dirimu baik-baik, dan sampai jumpa di video Bisikan Malam berikutnya.